semuanya, teman-teman Explorer. Udah lama saya nggak bikin video gitu ya, karena memang saya udah mulai sibuk dengan status sebagai seorang tour guide gitu ya, ataupun sebagai freelance tour guide. Nah, hari ini di video ini sesuai dengan judulnya ataupun footage-nya, saya mau ceritain pengalaman ketika datang sampai di Hong Kong itu dalam keadaan typhoon ya. Dan ini benar-benar pengalaman pertama aku, dan ini benar-benar luar biasa, epic banget, benar-benar di luar prediksi semuanya gitu ya. Jadi jangan skip. Terkait dengan trip gitu ya, jadi memang saya sebagai seorang tour guide gitu ya udah dapat info soal trip itu. Kita akan berangkat tanggal 23, tanggal 22 22, enggak, kita berangkat tanggal 23 September jam 00.10, berangkat dari Jakarta menuju Filipina, dan setelah itu transit di Filipina, dan dari Filipina berangkat sampai di Hong Kong gitu ya. Kita flight gitu ya sampai di Hong Kong. Sampai di Hong Kong itu flightnya kurang lebih jam 10:10, keluar imigrasi, terus lanjut sampai di hotel itu kurang lebih sampai jam 12 kurang atau setengah 12. Nah, disinilah dimulai gitu ya. Dimulai yang namanya info soal badai-badai itu. Nah, jadi sampai di hotel seharusnya perjalanan itu kita menuju Peak Tram gitu ya. Nah, tetapi saya diskusi dulu sama pihak hotel karena memang udah mendengar kabar eh, ada badai yang mau datang gitu ya. Nah, setelah dapat informasi soal itu, diinformasikan juga bahwa petugas hotel bingung, kaget. Kok kalian bisa sampai di sini gitu ya? Gitu. Dia juga bingung gitu ya, dipikir cancel gitu kan. Terus aku tanya emang kenapa? Soalnya flight itu di delay semuanya gitu ya, nggak ada pesawat yang masuk ke Hong Kong dari tanggal 23 jam 5 sore sampai tanggal 25 jam 8 pagi. Jadi secara law ataupun secara hukum sebenarnya kita nggak salah gitu ya. Saya juga kaget gitu ya, oh gitu ternyata. Ya secara hukum memang nggak salah gitu ya, bahwa karena memang bandaranya itu tidak ditutup tapi tetap dibuka, ya kita tetap terbang. Makanya nggak ada informasi juga dari maskapai soal badai dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sampai di sini akhirnya dikasih tahu, oke, oke kalau gitu. Lihat dia kaget, terus dia bilang, emang kalian mau kemana? Terus aku bilang kita mau ke Peak Tram sekarang. Oh, dia bilang kayaknya kalian jangan ke Peak Tram katanya. Kalaupun mau pergi, it's a big risk. Big risk tuh maksudnya risiko terlalu besar. Kenapa? Soalnya nanti akan ada alert eh, level 8. Wih, level 8 tornado, level 8 typhoon gitu ya. Dan itu gede banget ya. Typhoon level 8 itu speednya kurang lebih 110 kayaknya ya, aku lupa juga. 110 km per jam kayaknya. Nah, kaget dong. Kok bisa kayak gini, gimana gitu ya, harus mikirin backup plan-nya gimana, tamu-tamu gimana. Ya akhirnya aku sampaikan apa adanya sama tamu, ini kejadian, kita sampai di sini seperti ini dan ini, dan ini namanya bencana alam, disaster, we don't know, kita nggak tahu ini akan terjadi seperti itu, dan ini ada alert dan lain-lainnya. Dan sampai pada akhirnya aku tanya informasi sebanyak-banyak soal ini, dan memang ternyata ini 2023 sampai 25. Singkat cerita akhirnya kita masih waktu 2 jam, dan dibilangin juga sama pihak hotel bahwa kamu harus mempersiapkan makanan katanya gitu, harus siapin makanan, harus siapin bekal lah gitu ya, karena mostly will be close gitu ya, hampir semuanya akan tutup. Oke, aku infoin ke tamu aku semuanya, aku jujur sama mereka bilangin kita akan udah dapat informasi dari hotel seperti ini, kita tidak bisa jalan. Yang jadi prioritas aku saat itu hanyalah soal keamanan dan keselamatan para tamu aku, nggak ada yang lain gitu ya. Soal jalan-jalan saya rasa juga mereka nggak mungkin memaksakan gitu. Sampai akhirnya kita jalan, aku sempetin jalan, aku mikir kemana. Oke, kita bisa ke Kennedy Town, soalnya dari hotel aku ke Kennedy Town tuh nggak terlalu jauh, sekitar 10 menit doang naik tram, masih ada tramnya Kennedy Town. Kita coba pergi ke Arabica, di sana ada Arabica yang terkenal, di pinggir laut, tutup. Wah, itu udah tutup, udah epic tuh, udah tutup. Ya udah, oke, tutup. Akhirnya foto-foto di sekitar situ doang. Nah, foto-foto di sekitar situ, akhirnya balik, kita beli makan, mau beli Jollibee. Kalian tahu di situ ada Jollibee. Jollibeenya juga full banget, ramai banget, semua orang pada ngantri beli makanan karena nggak ada makanan. Oke, balik, akhirnya di dekat hotel ada McDonald's, akhirnya beli McDonald's mau nggak mau.
Sampai di hotel McDonald's, oke, sekitar jam 2 gitu ya, karena warningnya itu jam 2.20 sampai jam 2. Akhirnya dari jam 2 itu langsung masuk ke kamar, kita udah bisa check in. Setelah check in selesai semuanya, oh iya, kenapa juga kita pergi, karena memang belum bisa check in gitu ya. Check in hotel itu jam 2 kalau di Hong Kong, jam 2 baru bisa check in. Ya udah, kita nggak belum bisa check in semuanya, baru udah dikasih kamar tapi hanya beberapa doang. Jadi kita, dan saya rasa kita masih punya waktu untuk jalan. Akhir jalan ini epic ceritanya. Aku coba turun gitu ya ketika udah ada informasi seperti itu. Bisa dilihat juga ya, aku bikin di akun TikTok aku, namanya tementur, @tementur. Nah di situ dikasih tahu bahwa Typhoon level 8 warningnya udah nyala. Nah, pas sudah nyala, apa yang terjadi? Ternyata kalau udah level 8 itu, semua public transportasi itu tutup. Wah, semua public transportation, mau itu dinding ataupun tram, mau itu bus ataupun MRT, semua close, semuanya nggak operate gitu, semuanya nggak beroperasi. Wah ya udah tuh, aku ngeliat gitu, aku turun gitu ya, emang anginnya lumayan gitu. Pas dicoba berdiri, coba aku bikin video juga gitu ya, ternyata lumayan juga gitu kan anginnya. Akhirnya oke, akhirnya coba naik ke atas, aku naik ke atas lagi, diem di kamar sambil lihat pantau-pantau, lihat berita gitu ya, lebih banyak lagi informasi. Ternyata statusnya itu akan dinaikkan ke level 10 jam tanggal 24 jam 1.20 pagi. Jadi buat teman-teman explorer ini harus tahu, level 10, kalau udah level 10 itu anginnya itu sekitar 320 km per jam. Bayangin, 320 km per jam. Naik mobil di Cipali aja 140 udah kayak pantau. Ini 320 km per jam. Anginnya kayak gitu. Bisa bayangin separah apa, sekenceng apa. Dan memang aku naik, terus aku turun lagi ke bawah, aku cek lagi gitu ya. Agak malam, sekitar jam 8 gitu, aku turun lagi ke bawah. Aku lihat ya, ada tamu aku yang rokok di bawah. Terus aku ngobrol-ngobrol sama dia, ngerasain lagi anginnya, angin lebih kenceng lagi ternyata. Oh iya bener nih, ternyata memang getting night, semakin malam semakin kenceng anginnya gitu. Nah sampai akhirnya aku nongkrong terus di bawah sampai jam, ngobrol-ngobrol sama tamu itu sampai jam 9 lewat gitu, jam 10-an. Terus habis itu aku di bawah dulu sambil ngeliat kondisinya seperti apa, seburuk apa. Dan ternyata semua, teman-teman bisa lihat juga, semua orang Hong Kong mungkin udah terbiasa kali ya dengan badai. Jadi mereka udah prepare. Aku kirimin nih gambar-gambarnya bagaimana hotel-hotel itu dikasih lakban-lakban, terus hotel itu dikasih pengaman, bahkan ada satu papan kayaknya untuk menahan kalaupun sampai angin tuh kenceng, dan ataupun ada pecahan kaca yang masuk, kayaknya nggak langsung sampai masuk ke dalam banget kayak gitu ya. Nanti bisa lihat di foto-foto ataupun di footage-footage yang aku taruh gitu. Nah, sampai akhirnya malam jam 11, aku mencoba beranikan diri jalan agak jauhan dikit gitu ya. Terus ada tamuku juga bilang, Mas, saya mau beli McD dong, belum makan, padahal aku udah suruh beli. Ya udah kita coba jalan. Ya udah, aku bilang ya udah yuk jalan. Ternyata nggak bisa, kita baru jalan cuma 50 meter, angin udah kenceng banget, bener-bener kenceng banget. Aku pernah ngerasain angin kenceng di Jakarta ataupun di Indonesia, tapi kayaknya ini kenceng banget. Dan inget ya, badainya di sini, orang pada nanya, bang badainya udah belum, bang badainya mana, bang badai. Nah, perlu kalian ketahui, saya bukan, hotel ini posisinya nggak di pinggir laut gitu ya, bukan daerah pesisir. Jadi hotelnya ini memang agak sedikit di kota, namanya daerah Sai Ying-pun gitu ya. Nah di hotel ini anginnya aja kayak gitu gitu ya. Dan ini bukan angin tornado yang muter-muter kayak gitu, jangan dibayangin kayak gitu ya. Nah angin yang saat ini terjadi itu adalah dia modelannya kayak aku rasa gitu ya. Dia misalkan tiba-tiba bisa kencang banget, terus tiba-tiba dia berhenti, bener-bener gak ada angin, terus habis nggak ada angin kencang lagi. Nah kayak gitu terus. Cuman intensitasnya dari level 8 bedanya apa sama level 10, yang aku rasain adalah intensitasnya semakin cepat dan semakin kencang. Jadi misalkan tadinya cuman 10 detik sekali, ini bisa 5 detik sekali udah kencang kayak gitu. Nah itu benar-benar experience yang benar-benar aku nggak pernah dapat gitu ya. Akhirnya singkat cerita, kita coba keluar, aku coba keluar, akhirnya nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa keluar, nggak bisa jauh gitu ya. Walaupun makan, aku bilang yaudah, ternyata untungnya di hotel ini ada Circle K yang deket yang masih buka, udah itu doang. Tadi ada Sevelnya pun tutup, jadi Sevel juga nggak buka. Dan di trip ini aku juga tanyain tamu-tamu yang lain gimana, mau makan apa, seperti apa, biar aku beliin gitu ya. Nah setelah itu masuklah aku ke hotel.
istirahat. Nah, nggak tahu deh itu pagi kayak apa. Dan information, aku tidur di lantai 26, yang mana which is tinggi banget gitu ya. Nah, tapi di lantai 26 ini uh, uh, gini-gini, tur aku sering jalan ke sini, aku sebagai tour guide sering banget di hotel ini gitu ya. Uh, tapi nggak pernah experience kayak gitu. Jadi pintu kaca tuh, nih aku juga ada footage-nya gitu ya, harus dengerin pakai headset kayaknya baru kedengeran. Nah, jadi pintu jendela tuh bunyi-bunyi gitu loh, kayak ini bayangin, set dah. Saya di lantai 26, dapatnya kamar ini udah minta tolong dong saya agak bawah dikit, nggak ada, hotel semua full, aku nggak punya izin gitu ya. Ya udah, apa itu nggak ada shelter untuk istirahat gitu. Ya udah akhirnya tidur lah, ya udah mau nggak mau tidur. Tidur pagi, aku bangun, aku langsung ke bawah, aku lihat cek gimana keadaan di bawah. Ternyata karena gini, malamnya aku baca informasi angin itu akan tetap kencang sampai jam 8 pagi. Jadi tornadonya lumayan kencang, typhoon itu masih tetap ada sampai jam 8 pagi, itu masih kencang banget gitu ya, masih level 10, dan memang masih level 10 gitu. Ya udah akhirnya jalan-jalan, apa, aku ke bawah, videoin juga itu, ada videonya, aku lihat kiri kanan, dan itu lebih kenceng lagi gitu ya, disertai hujan juga lumayan. Dan lagi aku beli makanan lagi di Circle K, aku tanya lagi sama aku mau makan apa, karena kenapa, makanan yang kita beli aku coba beli makanan di malam hari dan dingin gitu. Dan sementara di hotel ini nggak punya microwave gitu ya, jadi akhirnya kita mau nggak mau beli makanan lagi, aku beli lagi makanan. Nah, setelah beli makanan buat tamu aku, akhirnya udah kebeli, itu angin kenceng banget, hujan gitu ya. Ya udah akhirnya setelah itu turun level ke level 8 gitu ya. Turun jam berapanya aku lupa, sekitar jam 1.10 apa 1.20 PM turun ke level 8. Nah, sampai di level 8 akhirnya aku turun lagi, aku ngerasain lagi apa sih bedanya gitu ya. Nah, ternyata pada akhirnya di level 8 itu angin udah intensitasnya berkurang, kayak tadi aku bilang. Bedanya apa level 8? Level 8 tuh intensitasnya udah mulai berkurang, terus akhirnya semuanya, orang-orang udah mulai ada yang keluar gitu ya untuk cari makan dan lain-lainnya. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke daerah sentral. Kenapa? Karena aku mau lihat tempat yang mungkin kira-kira masih bisa dituju gitu ya sama tamu-tamu aku, kira-kira kita bisa kemana nih gitu ya. Untuk sentral ternyata masih ada beberapa store yang buka juga, McDonald's buka, ada namanya Lung Fung Mall, tempat belanja kosmetik dan lain-lainnya itu masih buka. Ya udah akhirnya aku makan di McD, terus ada Lung Fung Mall juga di sana, dan sampai akhirnya aku pulang. Jadi alertnya itu yang level 10 itu akan berubah atau diupdate ke level 8 itu jam setengah dua siang, terus habis itu berubah lagi sampai jam 8 malam. Jadi ntar akan dilihat lagi, diupdate lagi jam 8 malam. Nah, sampai akhirnya jam 8 malam ini aku bikin video jam 10 kurang lebih. Nah, sampai jam 8 malam akhirnya udah turun ke level 3 gitu ya. Nah, syukur banget gitu ya, nothing's happen, nggak ada sesuatu yang terjadi. Walaupun di daerah-daerah pesisir itu aku dapat video gitu ya, dari official Hong Kong News, itu air masuk gitu ya, masuk kaca tuh pecah gitu ya, air begitu kencangnya. Dan makanya ada yang kaca-kaca pecah tuh udah hal yang umum gitu ya, kalau orang mau preparation biasanya kalau di Hong Kong kayak gitu. Tapi ya udah, akhirnya aku bisa level 3 tadi selesai. Setelah level 3 selesai akhirnya bisa keluar dan lain-lainnya. Nah, dari yang level 10 ke level 8, nah aku bilang aku pergi ke sentral, aku ngeliat gitu ya, aku mau cari tahu apa sih yang terjadi dengan Hong Kong. Dan ternyata menurut aku lumayan parah gitu ya. Lumayan parahnya apa? Banyak sampah di jalanan gitu ya, yang kena angin berterbangan itu banyak. Terus banyak di sudut-sudut tuh banyak sampah-sampah yang masih ada karena truk sampah itu gak berjalan gitu ya. Jadi malam-malam tuh kalau dilihat di video yang tadi aku kirim, itu isinya cuma polisi dan ambulans saja yang boleh keliling-keliling. Taksi ada beberapa, bro, sama pihak hotel. Taksi, bagaimana dengan taksi kalau kita mau pergi atau urgent? Ya oke, you can get your taxi di jalan gitu misalkan. Boleh kita berhenti taksi di jalan, tapi dia akan kenain kamu harga tembak gitu. Misalkan harganya misalkan cuma 50 atau 100, ya dia bisa naikin harga antara 300 sampai $500 kata dia. Itu estimasi menurut dia. Intinya adalah karena apa? Karena kalau mobil taksi beroperasi di
atas jam ketika typhoon level 8 ke atas itu dia nggak dapat insurance. Jadi insurance-nya nggak akan cover dia kalau ada apa-apa mobilnya. Makanya taksi itu resikonya gede banget, makanya dia kayak pasang harga tinggi banget. Terus aku bilang, oh oke, thank you. Ya aku nggak cuma nanya doang gitu informasi soal kayak gitu. Karena emang selain dari itu naik taksi di Hong Kong juga mahal banget. Ya udah singkat cerita akhirnya sampailah di level 3 selesai. Ya itu pas di level 8 aku lihat lagi banyak jalanan ada plang yang jatuh gitu ya. Banyak plang yang jatuh, terus belum lagi sampah-sampah, belum lagi ada rambu-rambu yang jatuh juga. Jadi bener-bener anginnya sekencang itu guys, bayangin rambu-rambu dan plang itu jatuh. Menurut aku sih itu udah hal yang epic banget gitu ya. Syukurnya sampai saat ini semua tamu-tamu aku aman semua, semua tamu-tamu aku lakukan sebisa mungkin yang aku bisa untuk men-treat mereka. Dan besok pun informasinya sudah lebih baik dan kita udah bisa pergi ke Disney, dan Disney udah open. Harusnya hari ini pergi ke Disneyland tapi nggak bisa karena cuaca. Gitu aja report dari aku ya soal perjalanan hari ini kali ini ke Hong Kong gitu ya, yang benar-benar epic. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Hong Kong, eh, Hong Kong aman, aman. Hong Kong tetap oke. Hong Kong Disneyland apalagi salah satu destinasi wisata yang banyak dicari orang. Ya ke Disneylandnya nggak terlalu mahal gitu ya, apalagi di tempat aku kerja freelance sekarang. Itu package ke Disneylandnya nggak terlalu mahal gitu ya, oke banget. Jadi yang mau ke Disneyland oke banget ke Hong Kong Disneyland. Jadi itu aja report dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.